Shalom, selamat pagi buat semua adik-adik yang ada di rumah. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Dia mengasihi kita, Dia terus peliharakan hidup kita. Nah, pagi ini kita beribadah, digabung dari kelas batita, kelas tengah, kelas kecil, kelas besar, dan tunas remaja. Nah, walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap bersuka cita. Kita mau bersama-sama bersekutu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik di rumah, kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan sikap berdoa kita menyanyikan pujian Bapa, Aku Datang Padamu. Bersekutu bersama-sama Tuhan lewat ibadah online. Kami mohon kehadiran Tuhan, berikan semangat dan sukacita bagi anak-anak untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang ibadah ini, biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, kita bersukacita, kita menaikkan pujian Biarpun Tuhan beranjak. Dan
kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian Jadi Seperti Yesus dengan sikap berdoa. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur sudah memuji Tuhan. Nah anak-anak, kalau ibu mau tanya, khususnya untuk yang kelas tengah, besar sampai kelas remaja, kira-kira kalau ditanya kata setia, kira-kira apa sih setia itu? Nah, setia itu bisa apa ya? Boleh dibilang terus menerus melakukan sesuatu ya, menanti sampai ya apa yang dirindukan itu datang. Di dalam kitab Amsal ya, ibu bacakan sebelum nanti mendengar cerita ya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi setia, dia pada janji, setia pada firman Tuhan. Jadi terus menerus, walaupun ada pergumulan, ada apa, tetap setia. Nah, juga di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 16 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara
yang besar. Artinya orang yang setia mengerjakan mungkin hal-hal kecil. Contohnya sama papa mamanya dikasih tugas nyiram bunga. Nah, jangan cuma nyiram bunga. Arti setia itu tiap hari dilakukan. Belum berbunga sampai tanaman itu berbunga. Berbunga pun tetap setia dia menyiram. Atau arti setia juga adalah berdoa. Kita mendoakan teman kita atau mendoakan kakek kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Terus kita mendoakan. Kelihatannya kecil, tapi Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara atau hal-hal yang besar. Nah, anak-anak, siapa di sini pernah naik kereta api? Wah, senang sekali ya kalau kita bisa naik kereta api. Nah, kalau kereta api itu lewat apa namanya? Rel kereta api, ada jalannya sendiri. Dan ada kereta api khusus, yaitu kereta api yang bergerigi. Kereta api bergerigi itu adanya di daerah Jawa Barat. Kemudian juga di daerah-daerah yang kecil atau di daerah pegunungan yang jalannya naik, itu harus bergerigi roda kereta api itu. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau menceritakan tentang seorang anak yang setia. Dia setia dalam hal kecil yang tidak pernah diperhatikan oleh orang lain, tapi dia perhatikan. Ada seorang anak namanya Hami. Sebetulnya namanya itu Abraham, tapi dipanggil Hami. Hami ini tinggal di Swiss, di luar negeri. Swiss itu negara yang indah, yang pegunungannya penuh dengan salju, bagus sekali. Ibu belum pernah ke sana, tapi ibu pengen ke sana juga. Bagus sekali Swiss, ya. Dan di sana banyak sekali orang-orang berlibur, ya, datang ke sana untuk berlibur, menikmati pemandangan yang indah, gunung yang pada salju, lautannya juga pinggirannya itu ada es-es yang sangat mengkilat. Nah, Hami itu tinggal di situ. Nah, dan di Swiss itu, di daerah pegunungan ini, nah lihat ibu bilang kan, gunungnya seperti es, memang es, ini gunung es. Untuk mencapai ke tempat gunung es itu nggak mungkin jalan kaki. Udah kedinginan kalau jalan kaki, udah beku. Mereka harus naik kereta api, dan kereta api itu rodanya bergerigi seperti ini. Dan setiap hari roda-roda itu dilihat sudah betul nggak jerujinya atau rantainya. Nah, anak-anak, inilah kereta bergerigi itu yang ada di negara Swiss. Nah, anak-anak, Hami tinggal di situ. Siapa sih Hami? Hami itu umurnya kurang lebih sudah 12 tahun. Tapi dia ini cacat. Ya, cacat bukan cacat yang bagaimana? Dia sulit berbicara. Kakinya kecil, kepalanya agak besar. Ya, dan kalau jalan dia gini, jalannya gini. Kalau mau ngomong dia susah, tapi dia bisa membaca. Dan kalau dia mau bilang pergi, dia bilangnya pergi. Dan kalau mau ngomong dia susah, lama sekali dia mau ngomong. Dan anak-anak di sana sering mengejek dia. Hami itu anak cacat. Banyak yang mengejek dia. Tapi apakah Hami marah? Tidak. Dia sudah diajarkan oleh orang tuanya. Hami, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kamu itu berharga. Kamu itu milik Tuhan Yesus. Sehingga walaupun teman-teman di kampungnya itu mengejek dia tidak pernah membalas. Dia senyum dan dia katakan, berkati, berkati. Apa rupanya? Tuhan berkati. Wah, kalau kita diejek pasti kita marah. Tapi Hami yang cacat, yang kepalanya besar, kakinya kecil, kalau diejek selalu bilang, berkati, berkati. Dia setia memberkati orang. Nah, Hami ini kalau kita lihat, dia juga, lihat ini ya. Nah, kalau pagi-pagi di tempat tinggalnya anak-anak berangkat sekolah, dia juga sekolah. Dia minta juga
menyiapkan roti dibungkus, menyiapkan bekal, dimasukkan ke dalam tas. Dan ketika teman-temannya berangkat sekolah, Hami juga berangkat ke sekolah. Kira-kira dia sekolah di mana? Dia tidak sekolah. Tidak ada sekolah yang mau menerima dia. Dan kemana rupanya Hami ini? Dari pagi dia pergi, dan nanti jam 11, 12 temannya pulang, dia ikut pulang. Kemana kira-kira Hami? Oh, ternyata anak-anak, Hami ini dia pergi ke stasiun kereta api. Tiap pagi dia memperhatikan bapak masinis dan orang-orang yang bekerja di stasiun itu mempersiapkan kereta sebelum berangkat ke pegunungan. Hami senang sekali dengan kereta api. Kalau anak-anak senang dengan apa ya? Thomas. Film Thomas ya. Kalau Hami di stasiun pagi-pagi dia ikut memperhatikan jeruji-jeruji dari roda-roda ini. Dan kadang-kadang kalau tukang teknisi, ya namanya teknisi, tukang-tukang itu membersihkan roda, mempersiapkan roda, Hami juga ikut. Dan apa yang dia lakukan? Untuk memeriksa roda itu harus berbaring begini di bawah kereta api, dicek satu-satu apakah jerujinya, ya rantainya itu bagus, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Hami. Jadi kalau kereta sudah dikatakan oke, semua penumpang naik, kemudian Hami senang, kereta apinya berangkat, dia tepuk tangan, dan dia menunggu lagi kereta api berikutnya. Kalau kereta apinya sudah dicek, dia ikut memeriksa, dia ikut melihat, kereta apinya berangkat, dia bergerak lagi. Nah, itu yang dilakukan oleh Hami. Tapi pada suatu hari ketika di stasiun, bapak masinis sudah meniup peluit, penumpang-penumpang sudah naik. Hami masih duduk di dekat kereta api. Ya. Dan apa yang terjadi? Waktu dia mendengar dia lari dengan kakinya terseok-seok. Untung. Dia lari ke Pak Masinis. Dia bilang, "Loda lusa." Apa? Oda lusa. Pak Masinisnya jalan terus. Aman, oda lusa. Dan apa yang dilakukan oleh Hami? Dia lari, dia cepat-cepat dengan kakinya yang cacat. Dia pegang Pak Masinis, dia pegang badannya. Aman, oda lusa, oda lusa. Dengan mata yang melotot, dia panik sekali. Kemudian Pak Masinis ini, dia tidak jadi naik kereta api. Dan apa yang dia lakukan? Dia, ini ya, memeriksa dengan Pak Masinis. Pak Masinis panggil para ahlinya, ya tukang-tukang yang biasa memeriksa roda, dipanggil semua. Coba periksa roda. Dan apa yang terjadi anak-anak? Roda 1, roda 2, roda keberapa diperiksa. Dan sampai di tengah-tengah sini, apa yang terjadi? Bapak yang biasa memeriksa roda itu, dia panggil Pak Masinis. Pak, stop, jangan berangkat dulu. Ternyata apa? Ada rantai yang lepas anak-anak. Karena apa? Hami setiap hari dia ikut memeriksa itu. Dia tahu kalau rodanya sudah bagus, dia tahu kalau rantainya sudah siap, dia tahu. Dan hari itu dia melihat di sambungan ke sini dan ke sini ada rantai yang lepas. Segera mereka semua memperbaiki. Dan Pak Masinis bilang, "Semua penumpang turun." Semua penumpang turun dan marah-marah. Ada apa sih? Ada apa, terlambat kita nanti? Dan 1 jam, 2 jam, akhirnya bisa diperbaiki. Dan apa kemudian yang terjadi anak-anak? Pak Masinis umumkan, penumpang disilakan naik ke gerbong. Mereka tidak tahu kalau rodanya bermasalah. Dan akhirnya diumumkan, tadi itu ada gangguan. Rantai dari roda yang bergerigi ini ada 1 yang lepas. 1 saja yang lepas bisa membahayakan seluruh gerbang.
masinis senang sekali. Dia bilang, "Hani, kamu hebat. Terima kasih. Kamu adalah pahlawan." Dia bilang, "Tuhan, Tuhan." Dia mau bilang, "Bukan aku, Tuhan yang menunjukkan itu kepadaku." Dan Hani katakan, dia ajak Bapak masinis berdoa. Pak masinis terharu sekali. Hani yang cacat, Hani yang tidak diperhitungkan orang, tapi karena dia setia, dia rajin memeriksa roda-roda bergerigi dari kereta api itu, dia menemukan sesuatu yang salah. Dan akhirnya semua penumpang bisa selamat. Dan apa yang terjadi anak-anak? Pak masinis kasih tongkatnya. Tongkat masinis kalau mau berangkat itu ada tongkat yang tongkat terus ada bulatannya gini, diangkat tinggi dan peluitnya dibunyikan. Biasanya ya petugas kereta api. Tapi mulai hari itu siapa yang melakukan? Hani. Dia kalau kereta api mau berangkat, dia pegang peluit, kemudian dia tiup, dan dia angkat tanda berangkat itu tinggi-tinggi. Lagi dia tiup, dia angkat gini. Dan akhirnya kereta api berangkat. Kalau Hani didampingi dengan petugas mengangkat tanda keberangkatan itu, semua orang akhirnya bertepuk tangan. Wah, Hani luar biasa. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita kisah nyata Hani ini, anak-anak? Anak Swiss. Dia mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi dia. Walaupun dia cacat, dia tidak bisa sekolah, tapi Tuhan mengasihi dia. Hani merasa dirinya berharga, dia milik Tuhan. Dia tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja yang lain, tapi dia punya ketelitian, dia punya keahlian memeriksa roda kereta api. Dan itu dilakukan tiap hari, tidak dibayar. Dengan teliti, dengan setia dia lakukan, dan itu diperhitungkan juga oleh Tuhan. Tuhan memakai keterbatasannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Nah, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, kita harus belajar setia. Ya, contoh setia. Kalau mamanya suruh belajar, nggak pakai disuruh-suruh, waktunya belajar itu setia. Waktunya menyiram bunga. Waktunya tidur, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan setia. Yakinlah, kalau kita mulai dari kecil setia berdoa, membaca firman Tuhan, setia mengikuti sekolah minggu, setia mengikuti nasihat orang tua, sampai kita besar nanti, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Mungkin kita nanti jadi guru, jadi apa lagi ya Bu Orpa ya? Jadi dokter, jadi apa lagi ya? Oh, jadi masinis apa? Jadi apa lagi ya? Jadi pilot. Tidak mungkin orang mau jadi dokter, jadi pilot kalau dia tidak setia belajar, tidak setia dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, Lukas 16 ayat 10. Siapa setia dalam perkara-perkara kecil, pekerjaan-pekerjaan kecil yang diberikan Tuhan, Tuhan akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami belajar dari cerita tentang Hani, supaya kami belajar setia terhadap perkara-perkara, terhadap pekerjaan, terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Lewat papa mama kami, lewat guru kami, tolonglah kami Tuhan. Walaupun tidak ada orang tua, tidak ada guru-guru yang melihat kami, melihat saya, tapi saya mau belajar setia. Karena Tuhan melihat dan mengawasi kami semua. Berkati kami semua, jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak menjadi anak yang setia. Seperti lagu tadi ya, seperti Tuhan Yesus setia. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk akan mengakhiri
adik-adik disiapkan nanti dititipkan sama mama atau papa kalau datang ke gereja. Mungkin 2 minggu ke depan karena kita masih untuk ibadah orang tua juga masih ibadah di rumah untuk saat ini. Jadi nanti kalau ada ibadah dikasih kepada papa mama untuk ibadah di gereja ya. Nah, adik-adik kita akan mengakhiri ibadah kita seperti firman Tuhan tadi bahwa kita harus setia. Walaupun kita masih kecil tapi kita bisa setia. Seperti Tuhan Yesus setia. Mari kita menyanyikan pujian setia setia. Puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, Tuhan mampukan kami untuk tetap setia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Tuhan tetap setia pelihara, jaga lindungi kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga orang tua kami yang tetap setia juga mendampingi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, khususnya dalam masa libur ini Tuhan tetap jaga lindungi mereka semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, jaga kesehatan, jangan lupa pakai terus masker ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati semuanya.